Ini keren sekali ya, keren sekali. Jadi sekarang ya terserah kita. Apakah tubuh ini menjadi neraka selamanya atau tubuh ini bisa menjadi surga selamanya? Yang bisa mengubahnya cuman kesadaran. Orang yang berkesadaran rendah akan menjadikan tubuhnya selamanya menjadi nar. Nah, jadi selama ini teman-teman, banyak orang beragama itu salah kaprah semua. Konsep Allah atau God-nya salah. Konsep kitabnya salah. Konsep nabinya salah. Maka ajaran-ajaran juga salah. Bahas tentang jannah salah-salah. Bahas tentang nar yang diterjemahkan sebagai neraka juga salah-salah. Jadi salah semua. Jadi Allah atau Eloah atau El atau Yahweh atau Sang Maha Kuasa itu maha pengasih dan maha penyayang. Tidak pernah dia membuat sebuah tempat yang dirancang khusus untuk menyiksa Anda dan saya. Untuk menyiksa orang-orang yang setelah mati akan disiksa selama-lamanya di suatu tempat yang diimajinasikan oleh banyak orang sebagai tempat penyiksaan kekal. Super duper sadis, super duper jahat. Nggak ada, teman-teman. Itu adalah konsep hasil halusinasi tokoh-tokoh yang ngaku-ngaku beragama, tapi sama sekali belum mengenal Sang Maha Kasih. Ya, jadi dihalusinasikan, dihayalkan ada Sang Maha Pencipta yang maha cinta dan maha sayang. Tapi dia akan menyiksa kamu yang tidak taat selama-lamanya tersiksa kekal di neraka jahanam. Itu semua hanya halusinasi, teman-teman. Itu bukan ajaran dari sumber Allah yang sejati. Jelas, di dalam Al-Quran berbahasa Arab tidak ada kata surga. Adanya kata jannah. Yang jika Anda baca dalam Al-Quran versi bahasa Inggris, Anda akan mendapati bukan ditulis sebagai heaven. Bukan surga, bukan heaven, tetapi garden. Nah, jadi jannah yang dimaksud di Al-Quran sebenarnya kurang tepat jika diterjemahkan sebagai surga. Karena kalau kita pakai bahasa Inggris atau bahasa internasional, ya, surga itu bahasa Inggrisnya heaven. Sementara yang dimaksud sebagai jannah oleh Al-Quran itu bukan heaven, tetapi garden. Nah, garden adalah kebun atau taman. Jadi jelas teman-teman, di dalam Al-Quran sesungguhnya tidak ada ajaran tentang surga atau heaven. Yang ada adalah ajaran tentang jannah, kebun atau taman. Nah, lalu bagaimana dengan neraka? Apakah Al-Quran mengajarkan tentang neraka? Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum bagi Anda yang berbahasa Arab. Shalom Elohim bagi Anda yang berbahasa Ibrani. Bagi putra-putri warga Nusantara tercinta, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat. Nah, teman-teman, jika di video yang kemarin kita sudah membahas tentang bahwa di Al-Quran tidak ada surga, ya, atau tidak ada surga di dalam Al-Quran. Ya, videonya yang ini. Buat teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak ya. Video itu kurang dari 24 jam sudah disimak atau sudah ditonton oleh lebih dari 20.000 orang. Jadi buat teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak ya. Itu ada cuplikan penting yang disampaikan juga oleh Ustadz Kiai Saiful Karim yang juga akrab disapa sebagai ayah guru ya. Video-videonya Kiai Saiful Karim ini sedang viral di TikTok, di YouTube dan sebagainya ya. Teman-teman silakan simak ya. Di video itu ada cuplikan Kiai Saiful Karim yang tegas mengatakan bahwa di Al-Quran itu tidak ada surga. Adanya jannah. Loh, apa beda surga dan jannah? Nah, sudah jelas ya. Kalau jannah bahasa Inggrisnya garden. Surga bahasa Inggrisnya heaven.
Nah, garden dan heaven ini dua kata yang berbeda makna ya. Jannah itu garden, artinya taman atau kebun. Sedangkan surga itu heaven, ya, bukan garden. Dan juga ada cuplikan video dari Ustadz Ahmad Kojim yang tegas menyatakan hal yang sama. Bahwa di Al-Quran itu sebenarnya tidak ada surga. Nah, tapi nampaknya banyak para komentator yang meskipun di video kemarin itu sebenarnya sudah sangat jelas ya. Kalau orang-orang yang teliti, mengkaji dengan teliti, menyimak dari awal sampai akhir, tidak di skip ya, tentunya akan mendapatkan pemahaman yang jelas. Tetapi ternyata sayangnya dari beberapa komentator masih tampak ada cukup banyak yang gagal paham dan salah paham dalam menyimak video itu. Sehingga ada komentator atas nama ini, Borero itu ya, yang saya lingkari merah itu ya. Dia memberi bukti bahwa ada surga di Al-Quran, yaitu Quran surat 3 ayat 133. Itu, loh ada surga katanya. Nah, kemudian, oh ya itu ada komentar atasnya juga atas nama Atska Sadat ya. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang memberikan komentar di video-video yang ada di channel Warta Kabar Baik ini ya. Yang tidak semua komentarnya bisa saya baca ya, tapi saya tetap mengucapkan terima kasih apapun komentar Anda. Juga atas nama pemilik komentar ini ya, Atska Sadat ya. Terus aja kamu pelajari Al-Quran, mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Ya, terima kasih buat Atska Sadat ya. Anda tidak perlu khawatir, bukan mudah-mudahan lagi ya. Anda berkata, terus aja kamu pelajari Al-Quran, mudah-mudahan Allah memberi hidayah ya. Anda tidak perlu berpikir mudah-mudahan atau insya Allah lagi ya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi saya hidayah setiap hari. Bertaburan hidayah diberikan kepada saya. Ya. Jadi Anda berkata mudah-mudahan atau insya Allah ya. Itu kurang tepat. Sebab faktanya bukan mudah-mudahan lagi. Tapi pasti dan selalu terjadi. Setiap hari saya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bukan mudah-mudahan lagi. Bukan insya Allah lagi ya. Oke, tapi terima kasih pemilik akun Atska Sadat. Kemudian di bawah akun Borero ya. Ada juga yang memberi komentar Bambang Bravo. Bagi umat Islam KTP jelas tidak percaya apa yang dijelaskan. Karena sudah terlanjur bertahan pada kebodohan. Ya. Makanya jadi Islam itu jangan cuman KTP-nya aja Islam. Ya, seperti yang juga disampaikan oleh Buya Syakur Yasin ya di beberapa video terdahulu. Buya Syakur Yasin tegas mengatakan orang-orang Islam ini ya, maksudnya orang-orang yang ngaku Islam ya, bukan Islam sungguhan, tapi yang ngaku-ngaku Islam. Ya, itu suka bertengkar, terbelakang, goblok, tapi sering merasa paling hebat sendiri. Ya, ini pernyataan Buya Syakur Yasin. Dan itu terbukti teman-teman. Banyak para komentator yang tentunya mereka mengaku-ngaku sebagai Islam itu, tapi tidak teliti dalam menyikapi suatu video, menyikapi sebuah kabar gembira, sebuah kabar baik, sebuah informasi yang harusnya berterima kasih dan bersyukur, dikasih tahu tuh harusnya terima kasih, tapi malah ada yang ngancam-ngancam ya. Kalau Anda baca komentar video yang kemarin, itu bahkan ada yang mengancam saya ya. Segala macam respon-respon yang negatif ada kemarin ya. Meskipun sebagian besar ya positif lah. Nah, kemudian di video yang kemarin ada juga komentar atas nama ini, Warsonugroho ya, mengatakan demikian. Aku Islam tapi lebih Jawa. Aku sering tertawa dalam hati saat diiming-iming surga. Padahal aku sedang hidup surga yang perlahan dirusak. Padahal aku sedang hidup surga yang perlahan dirusak oleh manusia. Semua agama import itu sumbernya dari sini juga. Diolah, dijadikan agama. Lalu dibawa kembali ke sini dengan versi yang beda. Sama seperti bahan tambang kita. Lalu mereka mengaku-ngaku berasal dari kebenaran. Ya, ini terima kasih ya. Warsonugroho, ini bagus komentarnya. Jadi begini. Banyak memang konsep-konsep agama yang dibawa ke Timur Tengah. Itu sebenarnya bersumber dari bumi Nusantara, teman-teman. Termasuk istilah paradesa. Yang kemudian ke bahasa Persia menjadi Paradise,
yang kemudian ke bahasa Ibrani dan bahasa Arab menjadi Firdaus. Itu awalnya dari bumi Nusantara. Maka kalau Anda baca penggambaran Taman Eden, ya, yang baik tertulis di Bible, ya, ajaran-ajaran Timur Tengah yang memberitakan tentang Taman Eden, itu sebenarnya suasana bumi Nusantara tempo dulu. Kebun, taman yang indah, sungainya mengalir jernih, buah-buahan, segala macam buah-buahan banyak. Ya, itu suasana bumi Nusantara. Nah, begitupun dengan beberapa konsep-konsep tentang keberserahan diri, yang kalau di bahasa Inggris kan surrender, bahasa Arab adalah aslima atau Islam. Ajaran keberserahan diri itu sebenarnya sudah ada di bumi Nusantara zaman dulu. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Itu loh. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau salah. Cuman tidak disebutnya dengan bahasa Arab Islam karena memang bukan Arab. Tidak dengan bahasa Inggris surrender, ya, tetapi dengan bahasa Indonesia atau bahasa Nusantara adalah orang-orang pasrah diri atau berserah diri. Nah, ajaran pasrah diri ini, berserah diri kepada pemilik alam semesta ini, yang disebut sebagai tan keno kiniro kinoyo ngopo. Ada yang juga menyebutnya Sang Hyang Moho Kuoso, Sang Moho Suci. Apapun sebutannya. Itulah yang kemudian ketika diimport sampai ke Ibrani disebut sebagai El atau Eloah, Elohim. Bahasa Inggris menjadi God. Bahasa Arab menjadi Al-Ilah atau Alif Lam Lam Ha, Allah. Nah, kemudian itu disebarkan oleh mereka, dikembalikan lagi ke Nusantara. Maka seperti katanya Mas Warso Nugroho, ya, seperti barang tambang, ya. Jadi emas, ini ilustrasi, ya. Emas di Papua ini kan penghasil emas terbesar di dunia. Kemudian ada yang diimport ke Amerika, ya, di luar negeri, kemudian di sana dibuat jadi perhiasan, jadi jam tangan, jadi berbagai barang produksi yang mahal-mahal, kemudian dikirim balik ke Indonesia dan ke seluruh dunia. Nah, padahal awalnya sumbernya bahan bakunya ya dari Indonesia, dari Papua juga. Atau bahan baku tekstil, ya, di Jawa Barat sana, ya, di Bandung dan sebagainya. Kain-kain jeans, bahan tekstil, ya, diimport ke luar negeri, kemudian dibuat jadi celana, dibuat jadi jaket, ya, kemudian dijadikan sepatu dan diberi merek-merek internasional, kemudian dikirim ke seluruh dunia. Dan ada juga yang masuk lagi ke Indonesia. Padahal bahan bakunya ya dari Nusantara juga. Nah, kira-kira seperti itu. Banyak juga ajaran Timur Tengah itu yang sebenarnya begitu. Makanya mereka banyak yang tidak paham. Orang ngomong soal jannah, taman, kebun, tidak paham. Tapi begitu kembali ke Nusantara, dijelaskan oleh leluhur-leluhur Nusantara. Maksudnya begini. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga komentar atas nama 86 Spot, ya. Ini juga komentarnya ada banyak. Beberapa kali dia memberi komentar dan komentarnya nyinyir, ya. Dia mengatakan demikian. Ustadz Saiful Karim dan Ahmad Kojim itu siapa? Ustadz dari mana? Pernah ngaji dan belajar agama di mana? Coba diperjelas, kok pembahasan mereka sangat jauh menyimpang dari ulama-ulama Islam yang ada. Dan mereka mengkaji itu rujukannya apa? Tidak rujukannya atau ini hanya berdasar asumsi saja. Nah, ya. Buat pemilik akun 86 Sport, terima kasih atas komentar Anda, ya. Meskipun komentar Anda nyinyir dan tidak percaya kepada Ustadz Saiful Karim dan Ahmad Kojim, ya. Tapi mungkin komentar Anda ini mewakili orang-orang yang lain yang seperti Anda. Jadi tetap saya ucapkan terima kasih, ya, atas komentarnya. Nah, kalau Anda mau memahami siapa itu Saiful Karim, silahkan langsung kunjungi ke channel YouTube-nya Saiful Karim. Di situ ada banyak video-video yang sangat mencerahkan. Dan kalau Anda menganggap Saiful Karim sebagai ustadz nggak jelas, ya, Anda akan berubah pikiran nanti kalau sudah menyimak kajian-kajian Kiai Saiful Karim. Ya, jadi justru Saiful Karim lah yang bisa kita katakan sebagai Islam yang sejati. Bukan ulama-ulama yang modelnya. Saya izinkan menyebut nama, ya.
Kalau model-model Abdul Somad, Adi Hidayat, wah dibandingin Saiful Karim, lewat mereka. Adi Hidayat, Dul Somad tuh hanya kulit. Mereka hanya tahu Islam hanya sebatas kulit syariat saja. Beda jauh kualitasnya dengan Kiai Saiful Karim. Dan juga dengan Ustadz Ahmad Kojim ya. Nanti simak di channel YouTube-nya Saiful Karim. Supaya bisa lebih tahu seperti apa sebenarnya pemahaman-pemahaman dan kecerdasan. Betapa Saiful Karim ini benar-benar dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi pencerahan bagi masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian ada juga komentar atas nama Samian Niro ya. Ini juga Samian Niro ini seperti yang tadi. Komentarnya mengatakan, surga ada dalam Al-Quran, surat Hud 106, 108, surah Al-Zumar 73. Nah, berarti Anda belum memperhatikan dengan teliti ya. Yang ada di dalam surat-surat yang Anda sampaikan itu bukan surga sebenarnya, tapi jannah. Yang bahasa Inggrisnya bukan heaven, tapi garden. Ya, heaven itu surga, garden itu taman atau kebun. Nah, yang ada di Al-Quran itu bukan surga dalam arti heaven, bukan. Tapi jannah dalam arti taman atau kebun, yang bahasa Inggrisnya garden. Itu Mas Bro yang harus dipahami ya. Nah, ini dikomentari oleh komentar di bawahnya. UFC Fantasy ya. Gak ada. Nah, ini sudah dibantah sama. Terima kasih ya UFC Fantasy. Gak ada. Coba kamu baca teks Arabnya. Pasti bunyinya bukan surga. Iya. Bunyinya adalah jannah. Ya, jannah itu bahasa Inggrisnya garden, bukan heaven. Kalau surga itu heaven. Kalau garden itu jannah. Ya, bahasa Indonesianya taman atau kebun. Nah, itu salah satu atau beberapa dari komentator yang tidak bisa saya tanggapi semua komentarnya ya. Buat teman-teman yang ingin menyimak komentar-komentar yang banyak itu silakan langsung aja ke video yang kemarin. Nah, teman-teman, jika sudah cukup paham, kita memahami bahwa arti dari kata jannah bahasa Arab, bahasa Inggrisnya garden, bahasa Indonesia yang tepat adalah taman atau kebun ya. Jadi bukan surga, bukan heaven. Nah, lalu bagaimana dengan neraka? Oke, teman-teman, tanpa wasting time ya, tanpa buang waktu, kita langsung aja simak penjelasan yang sangat mantap disampaikan oleh Kiai Saiful Karim tentang membahas tentang neraka dan jannah. Ya, neraka dan kebun atau neraka dan taman yang dimaksud oleh Al-Quran. Oke, kita langsung simak videonya. Sekaligus nanti izinkan saya dengan segala hormat memberikan apresiasi dan juga opini dari saya. Demikian. Cuplikan video ini berasal dari channel YouTube Saiful Karim, yaitu pada video yang ini. Nah, surga dan neraka, geografis atau psikologis, Minggu 4 April 2021. Video ini aslinya berdurasi sekitar 2 jam ya teman-teman, jadi cukup panjang. Sehingga teman-teman saya sarankan setelah menyimak video saya ini, silahkan langsung kunjungi video aslinya yang berdurasi sekitar 2 jam di channel YouTube Saiful Karim bertajuk Surga dan Neraka, geografis atau psikologis. Dan demikianlah cuplikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, fa'amal ladina syaku, ya. Adapun orang-orang yang celaka, ya, fafinar, maka dia akan tinggal dalam nar. Jadi saya menggunakan bahasa yang asli saja, nar. Karena sesungguhnya di dalam Quran tidak ada istilah neraka. Di Quran itu yang ada cuma nar saja. Dan di Quran pun tidak ada istilah surga, apalagi suarga, tidak ada ya. Yang ada di Quran itu cuma jannah. Dan ternyata setelah saya pelajari secara mendalam ya, konsep jannah, konsep nar ya. Kalau dalam tradisi Nusantara ada yang namanya suarga loka, ada yang namanya naraloka ya. Dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya hell, ada yang namanya heaven ya. Itu ternyata sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu saya tidak mau terjebak oleh tradisi dan kata-kata. Mari kita berpikir lebih jernih untuk mendapatkan kebenaran yang lebih universal. Sekali lagi ya, mari kita baca ya. Fa'ammal ladina syaku fafinnar.
lahum fiha zafirun wasyahikun. Adapun orang-orang yang celaka, ya, tempatnya adalah di dalam nar. Jadi nar itu adalah, ya, sesuatu yang ada, ya, di mana, ya, nar itu keberadaannya di tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik ya, kalimat kuncinya ya. Jadi yang dimaksud sebagai nar yang ada di Al-Quran, yang kemudian kalau Anda membaca di Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia oleh Departemen Agama dan beberapa penerbit lain diterjemahkan sebagai neraka, ya, itu dari bahasa Arab nar. Nah, yang dimaksud nar di dalam Al-Quran adalah suatu keadaan ketika manusia, Anda dan saya, masih bernafas. Perhatikan baik-baik, itu kata kuncinya. Nar adalah kondisi keadaan di mana manusia bernafas. Ya. Jadi bukan kondisi setelah manusia mati, setelah tidak bernafas, setelah jadi mayat. Bukan. Ya. Tetapi nar yang dimaksud oleh Al-Quran adalah ketika manusia masih bernafas. Itu kata kuncinya. Oke, lanjut. Ini ayat bagus sekali ya. Jadi ternyata neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi nar itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Nah, kalau gitu, di mana sebenarnya tempat itu? Coba kita berpikir lebih jernih lagi. Bukankah kita bernapas di sini sekarang? Lihat saya sekarang. Saya bisa bicara karena saya sekarang sedang bernafas. Dan nafas itu cuma dua. Ada nafas masuk, ada nafas keluar. Nah, ketika nafas itu sudah tidak masuk lagi, dan sudah tidak keluar lagi, kan artinya tubuh kita sudah mati. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sebetulnya nar itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi kalau gitu nar itu di mana? Ya nar itu adanya di sini. Oleh karena itu maka saya mengajukan satu pertanyaan, apakah nar itu geografis atau nar itu psikologis? Atau nar itu kedua-duanya? Ya, makanya bisa atau, bisa dan atau. Oleh karena itu maka nanti kita simpulkan terakhir ya. Dan kesimpulannya nanti dibuat oleh para sahabat sendiri. Karena saya tidak akan menyimpulkan. Tetapi saya hanya mengemukakan satu pandangan yang universal, yang logik ya. Berbasis nakli, ya berbasis akli ya. Pendekatannya secara saintifik kita kupas secara tuntas. Jadi sekali lagi ya, orang-orang yang celaka itu tempatnya adalah nar. Dan nar itu kata Quran adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Berarti sesungguhnya nar itu di mana? Nar itu kan berarti di sini ya, ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup. Bahkan, lihat di ayat yang ke-107-nya, Allah mengatakan, khalidina fiha. Madamatis samawati wal ar. Ya, mereka itu kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi ternyata neraka itu justru ya pada saat langit dan bumi masih ada. Dan selama ini mohon maaf ya saya juga tidak tahu karena kebanyakan orang berbicara neraka itu katanya nanti ketika langit dan bumi sudah tidak ada. Dan biasanya ya kita menggunakan konsep neraka atau nar itu setelah kehidupan berakhir katanya. Yaitu dipungkas dengan yang bernama kiamat. Lalu aneh juga ya kadang-kadang kiamat itu dikaitkan dengan hancurnya alam semesta. Padahal dalam teks bahasa Arab, kiam itu kan bukan hancur. Kiam itu artinya berdiri. Qiyamul lail artinya kan berdiri tengah malam. Jadi kiam itu sebetulnya bukan hancur, tapi kiam itu justru ya berdiri atau kiam itu berbangkit. Nah, teman-teman, kiamah yang benar itu artinya adalah kebangkitan, teman-teman. Bukan kehancuran dunia, kiamat, Armageddon, kiamat, bumi lenyap, hilang segalanya. Bukan. Kiamah itu hari kebangkitan. Nah, jadi selama ini teman-teman, banyak orang beragama itu salah kaprah semua. Konsep Allah atau God-nya salah. Konsep kitabnya salah. Konsep nabinya salah. Maka ajaran-ajaran juga salah. Bahas tentang jannah salah-salah. Bahas tentang nar yang diterjemahkan sebagai neraka juga salah-salah. Jadi salah semua, salah kaprah semua.
Nah, kemudian membahas tentang kiamah pun salah-salah. Oke, lanjut. Jadi sebetulnya ya yang namanya hari kiamat itu ya saya lebih cenderung mengartikan hari berbangkit ya. Kapan hari kiamat itu? Rasulullah mengatakan kiamat itu sudah dekat. Ya itu ya. Kalau kita mau berbangkit ya sekarang juga bisa terjadi kiamat itu. Jadi tidak usah menunggu waktu ya. Kiamat itu bisa terjadi kapan saja pada diri setiap orang yang mau berbangkit. Berbangkit dari mana? Berbangkit dari tidur panjangnya menuju pada kesadaran baru. Berbangkit dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Menuju ya berbangkit dari ya kehidupan yang penuh dengan gelap gulita menuju kehidupan yang terang benderang. Berbangkit dari kehidupan yang penuh dengan kebodohan menuju pada kehidupan yang penuh dengan pencerahan. Berbangkit dari kehidupan yang penuh dengan kezaliman ya nar menuju kepada kehidupan yang penuh kedamaian yang disebut dengan surga atau jannah. Jadi dua ayat ini menegaskan kepada kita bahwa neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Dan neraka itu bahkan dikatakan dalam ayat ini ketika langit dan bumi masih ada. Itu luar biasa ya. Nah, teman-teman ya. Jadi neraka atau nar, tempat di mana ada kesedihan, kesusahan, kegalauan ya, gegana, gelisah, galau, merana, susah, sedih. Itu adalah kondisi psikologis kita. Tempatnya ya di bumi ketika kita masih jadi manusia, masih bernafas, masih bisa punya rasa senang, rasa sedih, rasa enggak enak, rasa enggak enak. Segala rasa enggak enak itulah nar, itulah neraka. Ya, jadi neraka yang asli itu bukan tempat siksaan kekal setelah Anda hidup 50 tahun atau 70 tahun di dunia atau 100 tahun di dunia kemudian mati jadi mayat kemudian akan disiksa selama-lamanya di suatu tempat. Bukan. Sang Maha Kasih Ar-Rahman Ar-Rahim kalau bahasa Arab. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Beshem Eloah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ya. Jadi Allah atau Eloah atau El atau Yahweh atau Sang Maha Kuasa itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak pernah dia membuat sebuah tempat yang dirancang khusus untuk menyiksa Anda dan saya. Untuk menyiksa orang-orang yang setelah mati akan disiksa selama-lamanya di suatu tempat yang diimajinasikan oleh banyak orang sebagai tempat penyiksaan kekal. Super duper sadis, super duper jahat. Nggak ada, teman-teman. Itu adalah konsep hasil halusinasi. Tokoh-tokoh yang ngaku-ngaku beragama, tapi sama sekali belum mengenal Sang Maha Kasih. Ya, jadi dihalusinasikan, dihayalkan ada Sang Maha Pencipta yang Maha Cinta dan Maha Sayang. Tapi dia akan menyiksa kamu yang tidak taat selama-lamanya tersiksa kekal di neraka jahanam. Itu semua hanya halusinasi, teman-teman. Itu bukan ajaran dari sumber Allah yang sejati. Allah yang sejati bukan monster yang super duper psikopat yang akan menyiksa ciptaannya yang dianggap membangkang atau jahat. Kemudian disiksa kekal selama-lamanya di neraka jahanam, tempat siksaan kekal. Itu monster psikopat, teman-teman. Itu bukan Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-107 ya, 107 ya. Wa ammal ladina syaidu ya, fafil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Ini sama kalimatnya dengan ayat yang ke-106. Jadi rupanya jannah pun di ayat ini dikatakan ya tempat di mana langit dan bumi masih ada. Jadi kalau begitu nar dan jannah dalam terminologi Al-Qur'an adalah tempat di mana masih ya ada langit dan bumi. Tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi sebetulnya ya nar dan jannah itu dalam terminologi Quran lebih banyak pada aspek psikologis ya, bukan menekankan pada aspek geografis.
Jelas ya teman-teman. Yang dimaksud sebagai nar atau diterjemahkan sebagai neraka dan juga disebut sebagai jannah. Bahasa Inggrisnya bukan heaven ya, tapi garden, taman atau kebun ya. Yang di Al-Qur'an terjemahan bahasa Indonesia disebut sebagai surga itu sebenarnya kurang tepat ya, lebih tepatnya jannah itu taman atau kebun ya. Nah, nar, neraka dan jannah itu bukan aspek geografis teman-teman, bukan tempat secara geografi. Benar-benar ada tempat yang bernama nar, neraka, atau ada tempat yang bernama jannah. Bukan teman-teman. Tapi itu adalah kondisi psikologis, kesadaran manusia. Ketika Anda hidup menderita, rasa nggak enak, nggak tentrem, bingung, takut, cemas. Itulah Anda hidup di dalam nar atau di dalam neraka. Begitu maksudnya. Begitupun ketika Anda selalu sukacita, penuh syukur, damai sejahtera. Itulah jannah. Atau mau diterjemahkan sebagai surga, silakan. Ya. Jadi neraka dan surga, lebih tepatnya neraka dan jannah, di Al-Quran ini adalah kondisi psikologis manusia. Nah, bagaimana hubungannya dengan ajaran Yesus? Apakah sama? Ya, saya mau beritahu sedikit teman-teman ya. Kalau Anda buka di dalam Alkitab, Anda akan mendapati ketika Yesus banyak berbicara tentang the kingdom of God, tentang kerajaan Allah. Kadang-kadang juga diistilahkan kerajaan surga. Salah satunya ketika Yesus mengajari murid-muridnya berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di bumi ya, di bumi sebagai atau di bumi seperti di surga. Itu doanya Yesus. Nah, kemudian Anda bisa lihat di dalam Injil Lukas ya, Injil kabar baik ya. Injil itu artinya kabar baik atau kabar gembira. Ya, yang ditulis oleh Lukas ya, kabar gembira tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh Lukas ya. Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Demikian tertulis. Ini tentang kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Ya, jadi pertanyaan orang-orang Farisi, kapan? When? Ya, kerajaan Allah akan datang. Yesus menjawabnya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Perhatikan baik-baik. Yang disebut kerajaan surga atau kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda fisik, tanpa tanda-tanda materi, tanpa tanda-tanda lahiriah. Selanjutnya, ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, jadi Yesus sudah mengingatkan kita, teman-teman. Ingat-ingat ayatnya. Lukas pasal 17 ayat 21 sampai 20 sampai 21. Kerajaan Allah itu tidak bersifat fisik. Jadi kalau ada orang ngomong, ini loh di sini. Nih gereja kami ini adalah organisasi kami adalah organisasi kerajaan Allah. Jangan percaya, teman-teman. Misalkan ada di sana juga bilang, itu organisasi gereja itu adalah kerajaan Allah. Jangan percaya, teman-teman. Yesus sudah mengingatkan. Kerajaan Allah tidak datang dalam tanda-tanda lahiriah. Tapi kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, di ayat yang lain dikatakan. Kerajaan Allah, the kingdom of God, come with the power. Datang dengan kuasa. Jadi kerajaan Allah ini masalah kesadaran. Ketika kesadaran spiritual Anda dibukakan, Anda mendapat hati yang baru, mendapat pikiran yang baru, dengan kuasa Roh Kudus, melihat dunia ini berbeda. Jadi melihat dunia ini berbeda, seperti yang berbeda dengan yang dipahami orang-orang kebanyakan. Orang-orang yang sudah mendapat pikiran yang baru, hati yang baru, yang mendapat kuasa dari Roh Kudus, atau dari Nur Muhammad, atau dari cahaya ilahi. Inilah orang-orang yang sudah hidup dalam kerajaan surga.
Ya, kerajaan surga bukan fisik, bukan materi. Nah, itu disampaikan oleh Yesus. Nah, hal ini nampak sama. Narasinya beda, pemilihan katanya beda, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Saiful Karim. Tetapi maknanya sama, teman-teman. Yang dimaksud sebagai jannah, yang dimaksud jannah di Al-Quran, dan juga nar, itu bukan geografis, bukan tempat secara lokasi geografi, tetapi psikis, kesadaran spiritual manusia. Ketika Anda bahagia, selalu damai, sukacita, penuh hidup selalu penuh syukur kayak saya nih ya. Tiap hari bersyukur aja. Inilah surga. Kalau mau pakai istilah surga. Tapi bahasa Arabnya bukan surga, tapi jannah. Begitupun ketika Anda selalu merasa hidup susah, sulit, menderita, nggak enak. Itulah nar. Itulah penderitaan. Itulah neraka. Ya, jadi neraka dan jannah ini bukan masalah geografis, tapi masalah psikis, masalah psikologis. Lanjut. Jadi kalau psikologis berarti sudut pandang kita seperti apa? Nah, kalau kita kaitkan dengan ya terminologi Al-Qur'an, bahkan kita dalam tradisi Islam memahami ternyata penjaga nar itu katanya malaikat Malik ya. Malik itu kan sebetulnya raja ya. Malik itu adalah milik. Milik itu kepunyaan. Nah, jadi yang menjaga nar itu adalah malaikat Malik. Sedangkan yang menjaga jannah itu kan malaikat Ridwan. Jadi penjaganya udah berbeda. Istilah yang digunakan berbeda. Jadi Malik itu apa sih? Bagian yang terdalam yang dimiliki oleh semua manusia sebetulnya adalah ego. Dan saya sering mengatakan bahwa ego itu seperti luka yang terbuka. Coba kalau ada orang punya luka yang terbuka ya, kemudian kesenggol dikit aja kan sebetulnya sakit. Nah, jadi ego itu supaya gampang mengilustrasikannya persis seperti luka yang terbuka. Itu yang bernama ego. Nah, ego itulah sebetulnya penjaga kita. Jadi kalau kita ini ya, tubuh kita ini yang masih hidup dijaga oleh ego, apalagi ego yang tinggi, apalagi tidak mau kalah, merasa paling benar, maka kita akan mudah sekali mengalami ketersinggungan. Nah, ketersinggungan itu sebetulnya karena kita sedang terbakar oleh api neraka. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Ada orang lain marah. Nah, menurut terminologi fisika kuantum, kan kemarahan itu sebetulnya adalah medan energi vibrasi. Medan energi vibrasi yang dilahirkan oleh orang yang berkesadaran rendah. Ada orang marah, itu udah jelas ya. Orang yang sedang marah itu kegelapan. Nah, kemudian ya kegelapan itu, nar itu, api itu diizinkan untuk menyentuh kita. Kemudian karena orang lain marah, kita pun menjadi marah. Bukankah kita sedang teresonansi oleh api kemarahan? Maka ketika kita marah, sebenarnya kita terbakar api neraka. Bukankah kita sedang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri? Ini kan psikologis. Ini psikologis ya. Karena kesadaran kita rendah, ketika ada kesadaran rendah yang lain ya menyinggung kita, maka kita pun menjadi tersinggung, maka kita menjadi terbakar. Dan saat ini di sini kita menyaksikan bahwa kita sedang terbakar oleh api kemarahan. Bukankah itu karena ego? Makanya ego itu adalah luka yang terbuka. Sedikit aja tersenggol, maka kita akan menjadi marah. Jadi sebetulnya mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati ya. Kemudian baperan di dalam hidup ya, gampang sekali menjadi orang lain, itu pertanda bahwa sebenarnya kita mengizinkan untuk terbakar oleh api kemarahan yang datang dari pihak lain. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan ya bahwa ya bisikan itu dari alam rendah itu bisa dari dua arah, minal jinnati wan nas. Pertama dari jin, yang kedua dari nas. Jin itu sesuatu yang tersembunyi pada diri kita. Termasuk ego itu adalah perwujudan dari jin pada diri kita. Karena ketika kita mengizinkan ego kita bercengkram dalam diri kita, kan dikit-dikit kita bicara harga diri, dikit-dikit kita bicara tentang diri, ya, kepemilikan. Dan itu ya ketika diizinkan untuk bercengkram di dalam diri kita, sesungguhnya kita sedang mengizinkan sang raja yang bernama ego itu bercengkram di dalam diri kita. Dan itu sangat memudahkan kita terperosok pada apa yang disebut dengan nar. Bisa dimengerti ya? Oke, nanti kita dalami dalam diskusi. Lalu ya jannah. Jadi sebetulnya nar dan jannah itu tepatnya sama.
yaitu ketika kita masih mengeluarkan dan menarik napas. Berarti tempatnya kan di sini-sini juga. Artinya tubuh ini bisa menjadi nar, tubuh ini bisa menjadi jannah, tubuh ini bisa menjadi api, tubuh ini bisa menjadi taman yang indah, tergantung sudut pandang kita. Nah, sahabat-sahabat, jadi apakah hari-hari Anda setiap hari akan menjadi nar atau neraka, atau akan menjadi jannah atau taman yang indah? Itu adalah tergantung kesadaran Anda, teman-teman. Ya. Teman-teman ingat tabel kesadaran spiritual manusia seperti ini ya. Nah, jika frekuensi kesadaran kita berada di bawah level 200, ya, maka di situ ada amarah, kebencian, rasa bersalah, rasa berdosa, dendam. Itulah neraka. Itulah nar. Tapi niscaya Anda akan merasakan hidup ini adalah jannah, taman yang indah, penuh dengan syukur dan sukacita. Ketika level frekuensi kesadaran Anda berada di level di atas 200. Jadi ada orang jahat, ya gampang mengampuni ya. Hati selalu tenang, damai, tidak gampang baper. Diomongin orang, diejek, ya nggak apa-apa, saya nggak bisa diejek. Kamu mengejek hidung saya, wong ini bukan milik saya. Kamu menghina diri saya, wong ini diri saya bukan milik saya. Semuanya milik Sang Maha Pencipta. Jadi saya tidak bisa sakit hati, tidak bisa iri, tidak bisa dengki. Karena semua adalah milik Sang Pencipta. Hidup saya penuh dengan damai, tentram, tidak takut apa-apa. Tidak takut kehilangan karena saya sadar saya tidak pernah punya apa-apa. Karena nggak punya apa-apa, semuanya adalah milik Sang Pencipta, maka saya tidak mungkin kehilangan apa-apa. Loh, enak toh? Mantep toh? Nah, itulah orang-orang yang hidup di kesadaran di atas frekuensi 200. Sudah hidup di jannah, di taman yang indah. Kalau mau pakai istilah surga silahkan. Sudah hidup di surga. Tapi surga dalam makna bukan heaven ya, tapi jannah. Taman yang indah. Oke? Coba perhatikan kalau orang yang sudah berkesadaran tinggi. Ketika ada orang lain marah, dia sadar bahwa orang yang marah itu sebenarnya kesadarannya rendah. Maka dia tidak mau terjebak untuk mengikuti kemarahan orang lain. Maka dia akan menjadikan orang marah itu sebagai guru. Dia akan menjadikan orang marah itu sebagai satu stimulus untuk mengejarkan kedewasaan pada dirinya. Makanya ketika orang marah, dia tidak akan pernah ya melawan kegelapan dengan kegelapan. Malah justru dia merasa sayang, merasa kasih sayang, ulas asih kepada orang yang sedang marah. Makanya dia tidak pernah ya melawan kejahatan dengan kejahatan. Justru dia melawan kegelapan dengan cahaya, melawan kejahatan dengan cinta kasih. Nah, karena dia bisa menjadikan ya orang yang sedang marah bukan sebagai lawan, tetapi dia bisa menjadikan orang yang sedang marah itu sebagai mitra untuk meningkatkan kesabarannya. Coba ya, beda sekali ya orang yang berkesadaran rendah dengan orang yang berkesadaran tinggi. Nah, orang yang berkesadaran rendah ketika orang lain marah, dia akan menjadi orang lain. Tetapi ketika orang yang berkesadaran tinggi, justru kemarahan itu bisa menjadi energi yang dia ubah menjadi cinta. Ini keren sekali ya, keren sekali. Jadi sekarang ya terserah kita. Apakah tubuh ini menjadi neraka selamanya atau tubuh ini bisa menjadi surga selamanya. Yang bisa mengubahnya cuman kesadaran. Orang yang berkesadaran rendah akan menjadikan tubuhnya selamanya menjadi nar. Makanya dikatakan di ayat lain, di ayat tadi adalah kholidina fiha. Dia terus-menerus menjadikan tubuhnya sebagai nar, abadi. Tetapi ada juga yang bisa menjadikan tubuhnya sebagai jannah ya. Jannah juga abadi. Jadi artinya sekarang terserah kita. Mau menjadikan tubuh kita sebagai nar, mau menjadikan tubuh kita sebagai jannah, semua terserah kita. Itulah pentingnya kita meningkatkan kesadaran. Ini ya teman-teman, tabel tingkat kesadaran spiritual manusia, frekuensi kesadaran spiritual manusia. Ya, jadi memang betul sebagaimana disampaikan Kiai Saiful Karim, penting banget meningkatkan tingkat kesadaran Anda dan saya. Karena inti semua ajaran spiritualitas dan agama sebenarnya itu adalah meningkatkan kesadaran spiritual manusia. Ini teman-teman silakan disimak, diperhatikan baik-baik. Bagi Anda yang belum tahu silakan di pause ya, dibaca satu persatu nih, tingkat kesadaran dari yang tertinggi sampai yang terendah. Di bawah level 200 itu adalah hidup Anda pasti terasa nar atau neraka ya.
gampang iri, dengki, sombong, angkuh, pongah, takut kehilangan, ya, dendam, gampang dikit-dikit merasa malu, gengsi, ya, galau, gampang galau. Melihat orang punya barang lebih bagus, wah galau, iri, ya. Nggak dihormati orang lain, ya merasa angkuh, sombong. Nggak dihormati aja sudah menderita, tersiksa hidupnya. Nah, itulah orang-orang yang hidup di nar atau neraka. Tapi yang di atas level 200 hidup itu santuy, menikmati. Ya. Gampang banget menikmati hidup. Nikmat Tuhan apalagi yang hendak kita dustakan. Begitu. Makanya meningkatkan kesadaran itu sangat berhubungan ya dengan sudut pandang kita terhadap kehidupan. Baik ya, saya mundur ke belakang. Saya pernah mengajarkan tentang fisiologi emosi. Saya pernah mengajarkan tentang anatomi emosi. Nah, anatomi emosi itu ya, itu medan energi vibrasi yang berhubungan dengan kesadaran. Oleh karena itu kan ada yang anatomi emosinya the wisdom, ada juga yang anatomi emosinya the reptilian. Jadi kalau anatomi emosi yang di bawah 200 itu masuk dalam kelompok nar. Kalau anatomi emosi di atas 200 itu masuk dalam anatomi the wisdom. Ya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang bajik, dan dia ya cenderung ya menjadikan apapun dalam kehidupan sebagai jannah, sebagai taman. Jadi sebetulnya keberadaan nar dan jannah itu sangat bergantung pada tingkat kesadaran yang dicapai oleh setiap manusia. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus meniti ke dalam diri. Karena meniti ke dalam diri akan meningkatkan kesadaran. Oleh karena itu Nabi Muhammad saja mengatakan bertemu dengan Tuhan di puncak kesadaran yang tertinggi, Indah Sidratil Muntaha. Makanya ketika kita memasuki Indah Sidratil Muntaha, puncak kesadaran yang tertinggi, maka yang terjadi apa? Kita bisa menyaksikan bahwa tubuh kita semuanya adalah cahaya. Tubuh kita semuanya adalah bintang. Tubuh kita menjadi purnama. Tubuh kita menjadi matahari yang sangat lembut. Dan itu sebetulnya bisa dialami, bukan sekedar teori, bisa dibuktikan. Nabi Ibrahim yang melakukan pencarian ke dalam diri, lalu beliau menemukan bintang, beliau menemukan bulan yang purnama, dan menemukan matahari di dalam dirinya. Dan ketika beliau menemukan semua itu, kesadaran beliau meningkat. Ketika kesadaran meningkat, anatomi emosi meningkat. Nah, jadi ada proses kesebandingan antara anatomi emosi dengan kesadaran. Jadi oleh karena itu maka sebetulnya belajar meditasi, belajar spiritual, belajar meniti ke dalam diri pada dasarnya adalah meningkatkan kesadaran agar anatomi emosi kita naik ya ke wilayah the wisdom, tidak berada di wilayah the reptilian. Oke teman-teman, segitu dulu ya cuplikan video dari Kiai Saiful Karim. Bagi Anda yang mau menyimak ceramahnya yang total 2 jam, silakan langsung aja ke channel YouTube-nya Saiful Karim ya. Oke teman-teman, sebagai kalimat penutup, izinkan saya mengutip perkataan Saiful Karim yang tadi ya. Perbanyaklah meniti ke dalam diri. Meditasi ya, ke dalam diri. Temukan God atau ilah yang di dalam surat Qaf, surat Al-Quran dikatakan apa? Lebih dekat dari urat lehermu. Jadi Anda mau membaca Alkitab, Bible, kitab-kitab suci dalam bentuk buku, Al-Quran, Weda, Bhagavad Gita, Tripitaka, dan lainnya, silahkan, itu bagus. Banyak wejangan-wejangan hikmat di kitab-kitab, tulisan-tulisan tangan manusia ini. Tetapi jangan lupa, temukanlah dia yang lebih dekat dari urat leher Anda, di dalam diri Anda sendiri. Itu di dalam surat Qaf ayat 16. Surat 50 ayat 16. Dialah yang di dalam Alkitab atau Bible oleh Yesus dikatakan, Bapa di dalam aku. Yang dalam teman-teman saudara-saudari pelaku Hindu Dharma, dalam kitab Weda, dalam kitab Bhagavad Gita juga dikatakan, Dia, Brahman, Atman, berada di dalam diri kita. Jumpailah itu. Selain di Al-Quran surat ke-50 ayat 16, juga di dalam surat ke-57, surat Al-Hadid, ayat yang keempat. Demikian dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan, perhatikan baik-baik. Dan, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Kenapa Allah bisa maha tahu, maha melihat segala yang kita kerjakan? Perhatikan. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Bersama kita, teman-teman. Ingat surat Qaf. Surat 50 ayat 16. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ingat kata-kata Yesus. Bapa, Allah Bapa di dalam kamu. Lah kok masih nyarinya ke bangunan-bangunan gereja, wihara, pura. Pura yang asli itu pusatnya rasa, itu diri kita. Masjid yang asli, itu diri kita. Bukan bangunan-bangunan dari batu bata itu. Ka'bah, Baitullah yang asli itu diri kita ini. Oke, jadi masuklah ke dalam dirimu sendiri. Dan jumpailah dia yang begitu nyata. Karena Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elehim shalom. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat.